Ini saya mau bahas agak menyimpang ke LGBT, bisa Pak Bang ya? Bisa, bukan menyimpang, itu memang ada ayatnya itu kan. Oke, Ada oke. topiknya itu. Lanjut. Saya melihat LGBT ini rata-rata di orang Kristen ini dilihat sebagai satu individu yang secara seksual menyimpang. Tetapi kalau saya sih melihat ini bagian dari pernikahan, artinya bagian dari keluarga. Maksud saya gini, ada anak kecil yang dari kecil memang dia sudah menjadi proses menjadi LGBT-nya itu tidak disadari oleh orang tua. Kedua, Hmm. ada anak setelah dewasa karena pergaulan dia menjadi LGBT. Nah, pertanyaan saya, apakah itu menjadi dosa orang tua? Ketika waktu pada masa kecil anak itu tidak disadari di dalam orang tua mendidik anak tidak menyadari bahwa anaknya itu menjadi LGBT, entah karena kelakuan orang tua yang salah atau karena pengaruh lingkungan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, satu movement di Amerika, negara-negara barat khususnya, orang tua mulai menerima anaknya untuk menjadi LGBT, padahal mereka Kristen. Jadi dianggap itu sudah hak mereka, itu wajar begitu. Itu bagaimana menurut Bang Rudi? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana ketika saya nggak tahu LGBT ini bisa sembuh atau tidak, atau permanen, istilahnya saya menyebutnya permanen tanda petik, karena belum bisa betul-betul dipastikan pulih. Saya belum bisa memastikan secara dari informasi juga saya belum tahu ya. Artinya ketika misalnya saya LGBT, terus saya merasa oh saya sudah lumayan sembuh misalnya, terus saya mau menikah nih Bang. Tapi saya belum bisa memastikan betul-betul apakah saya ini sudah betul-betul murni pria, tidak LGBT lagi begitu. Nah, ketika saya mau menikah itu kira-kira bagaimana tuh Bang? Gereja kan juga nggak bisa melihat ini. Nah, itu kira-kira ya kira 3 pertanyaan itu aja Bang. Jadi saya ulangi lagi nih, pertanyaan pertama, apakah Oke. dosa Ya. orang tua ketika gagal menyebabkan anaknya menjadi LGBT atau mendukung anaknya menjadi LGBT setelah dewasa? Baru kedua, seorang LGBT yang ingin menikah yang belum yakin posisinya sudah sembuh atau tidak. Terus ketiga, sekalipun dia anak itu memutuskan untuk menjadi LGBT, apakah itu juga menjadi dosa orang tua? Oke, Itu oke. aja Bang, saya tanyakan. Itu aja. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih ya. Kawan-kawan, mengenai LGBT ini kemarin sudah saya jelaskan, itu ada di Imamat 18. Sekarang kita buka dulu Imamat 18 itu apa ya, biar kalian semua paham apa yang dimaksudkan di situ. Dilarang ya kawan-kawan ya. Maaf ini ya bagi kawan-kawan atau mungkin ada LGBT orang Kristen, bukan saya yang mengatakan, tetapi Alkitab. Mohon dimengerti. Karena kita pun sekarang sedang bicara kitab suci ya, Imamat 18. Ini kawan-kawan ya. Di dalam Imamat 18 ini jelas dikatakan seperti ini, 20 ya. 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu satu kekejian. Artinya pada saat itu Allah marah jikalau seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang laki-laki seperti seorang laki-laki kepada perempuan. Ya. Nah, kenapa? Itu adalah satu bentuk. Dan sebaliknya, kalau kitab suci ini kan dibilang sepadan, laki-laki dan perempuan itu padan, cuma perempuan penolong. Oke? Ada yang bertanya, apakah ada itu di perjanjian baru? Nah, saya bukakan ya. Roma 1 ayat 27. Ya. Roma 1 ayat 27. Saya buka dulu ya. Roma. Ayat 27. Di sini juga ternyata Rasul Paulus mengkritisi orang-orang ini. Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan. Jadi Alkitab mengatakan ini sebuah kemesuman dan kesesatan. Ingat loh, ada kata sesat di sana.
bukan hanya mesum tapi kesesatan. Namun dewasa ini makin berkembang, ya. Mereka memandang tidak lagi dari iman, tetapi dari hak asasi. Ditaruh hak asasi di atas, baru iman mengikuti hak asasi itu, dan iman ini dilindungi oleh hak asasi itu. Sehingga mereka mengatakan kami juga punya hak yang sama di dunia yang hidup ini, di dunia ini. Kan demikian. Saya kalau sudah bicara ke arah situ, saya nggak bisa mengapa-ngapa lagi. Karena ini mengenai hak asasi, nanti itu bicara sama Komnas HAM atau bicara yang lain. Saya hanya bicara dari kitab suci. Ternyata baik di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru, itu sudah tertulis, tidak bisa. Dan itu dikatakan kesesatan. Dan Allah marah sekali itu ya. Sehingga Sodom dan Gomora dihancurkan. Ya kawan-kawan ya. Jadi pahami kalianlah apa yang dimaksud dalam ayat-ayat ini. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan. Ya, nah, apakah bisa sembuh? Saya juga tidak masuk ke ranah sana. Karena itu saya sudah ngurusin nanti yang namanya kedokteran lagi ini segala macam. Ya, apakah dia tahu? Ya jelas dia tahu. Apakah dia sembuh? Inilah terkadang sulit kita katakan. Ada yang bisa bersaksi dia bisa katanya. Ada yang kembali lagi. Saya nggak tahu, jadi bisek. Ya kan? Tetapi intinya saya hanya mau bicara dari Alkitab bahwa itu bukan ajaran Kristen. Itu adalah kesesatan, penyimpangan ya kawan-kawan ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Ranah mana yang saya masuki, saya jelaskan. Ranah mana yang tidak bisa saya masuki, saya tidak masuki.